Di Silverstone kemarin ada aturan baru, tire pressure monitoring. Jadi Alex Marquez berhasil pecah telur akhirnya, dia berhasil menjadi juara di sprint. Ini kan kemenangan yang dinanti-nantikan. Espargaro dia ngeliatin tuh, oh Peko salah di sini nih, salah di sini. Makanya dia akhirnya bisa nyerang di saat-saat terakhir kan. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Tentunya bersama aku Lucy Wiryono dan akhirnya yang kalian tunggu-tunggu, Mas Joni Lono Mulia. Jelo, bukan Jennifer Lopez tapi Joni Lono, ya kan? Long time no see, Jong. Asli lama sombong dia sekarang sibuk. Iya loh. 6 minggu kita nggak ketemu. Jadi makanya hari ini siap-siap ya Mas Joni. Nanti kita kasih waktu turun minum kayak di bola aja. Soalnya banyak banget bahasannya. Ini segmen yang pertama, kita buka dengan News Flash. Di News Flash kali ini banyak banget berita yang paling hangat adalah ini katanya konon ini adalah the first domino to fall, Azek. Yang artinya adalah domino yang pertama baru jatuh. Iya. Efek kemana nggak tahu. Betul. Jadi kita kemarin tuh gonjang-ganjingnya adalah Alex Rins sudah mengumumkan bahwa dia resmi bergabung dengan Yamaha mulai tahun 2024. Betul. Jadi teman satu timnya Fabio Quartararo. Iya. Artinya posisinya Morbidelli udah pasti ditendang, Betul. ya kan? Betul. Pertanyaannya sekarang sebetulnya Morbidelli ini akan kemana? Karena banyak banget yang bilang kemarin Ciabatti juga sempat ngomong kan, aduh kita sih pengen banget Frankie Morbidelli ini gabung bersama Ducati. Tapi teka-tekinya adalah mau di mana? Apakah di Gresini? Karena kalau di Gresini Fabio Di Gia juga nggak aman. Iya. Atau mungkin Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini juga bukan nggak aman. Saking bagusnya dia demand untuk dapetin GP24. Dia pengen dapat factory support. Betul. Tapi Uchiho bilang jangan. Iya. Kita bisa kok dapetin. Tapi Ciabatti juga bilang lagi nggak bisa. Aku Ducati cuman mau support untuk 4 doang. 4 aja. Jadi Ducati Lenovo sama Prima Pramac. Iya. Jadi sebenarnya dia akan kemana Mas Joni? Saya sih melihatnya ya kalau sempat ada yang bilang itu destination Ducati. Oh ya? Betul. Iya sih. Kalau LCR nggak mungkin ngapain dia LCR pindah ke situ karena ya kan? satu hal LCR sendiri ya kalau kita melihat ini kan kulturnya ini kan dari awalnya adalah anak didiknya VR Forensik Riders Academy. Betul. Itu udah ketemu ngobrol sama Babang Rossi yang sempat latihan bareng itu pasti akan ke Ducati karena apa, dia punya tim sendiri, kemudian timnya dengan Ducati, dan kebetulan kan ya ada rumors bahwa Bezzecchi ini akan ditingkatkan statusnya sebagai pembalap. Tanya mau ke Prima Pramac justru. Betul, kan, pabrikan itu kan cuma ada 4 di skuad pabrikannya Ducati Lenovo Team dan di Pramac Racing. Betul. Nah kalau kita melihat secara performa, mungkin tidak akan mungkin menggantikan sosok dari seorang Jorge Martin karena lagi on fire. Nah sementara kalau kita melihat ke Zarco, ini Zarco sebenarnya harapannya tuh tahun ini mestinya bisa melotek, cuman belum juga. Nah saya melihat Zarco ini mungkin akan istilahnya satu sisi secara kontrak juga bukan jadi soal, kemudian juga kan dia bukan pembalap yang neko-neko karena dia yang kan mengembangkan sebetulnya kan partnya dia itu. Satu itu, kedua secara istilahnya manajerial dia tuh orang yang tidak repot, ada manajer sendiri ada apa, dia kan orang pembalap sekaligus manajer. Jadi artinya tidak terlalu banyak istilahnya klausul-klausul yang mungkin bisa memberatkan. Dia chill banget ya Zarco ini. Satu hal itu, kedua juga bahwa kalau kita melihat wawancara yang sempat dikabarkan kan yang santer tuh Lucio Cecchinello pemilik dari LCR dikontrak sama KTM. Iya benar. Bisa nggak katanya? Tapi dia fix, gua tetap sama Honda. Sama Honda sampai 2024. Kalau udah 2024 kita ngomong lagi. Nah dia sempat Iya Guidotti tuh jadi sempat telepon gitu kan ke Cecchinello, gimana? Boleh nggak sih KTM ini gabung sama LCR gitu? Karena mereka itu emang lagi cari slot untuk mengakomodir Pedro Acosta sebetulnya gitu kan. Nah dari situ kemudian kan fix, Rins pindah ke Yamaha. Lucio Cecchinello tanya bagaimana dengan posisi yang ditinggalkan Rins. Ya secara pribadi dia pengennya pembalap muda. Cuman problemnya adalah saat ini Honda sedang butuh istilahnya support untuk membuat motornya kompetitif melawan pabrikan Eropa. Mau nggak mau yang muncul ya sosok Zarco. Zarco ini orang yang saat ini memang ya dan dia sebenarnya udah punya pengalaman dengan LCR juga sih. Saat menggantikan Nakagami dan so far itu ada input yang cukup bagus. Nah kemudian diambil oleh
Ducati. Di Ducati kan displot untuk menggantikan perannya si Jack Miller. Dan dari modal pengalaman ini saya rasa LCR istilahnya mengkandidatkan Zarco sebagai penggantinya. Padahal bukan cuma di situ gosipnya, pusing kan, makanya ini tadi aku bilang first domino effect, nggak tahu nih akan kemana. Zarco ini sebenarnya juga bukan hanya diplot jadi LCR Honda, karena sebetulnya Ducati juga pengen Zarco ini pindah ke Superbike buat menjadi suksesornya Alvaro Bautista. Karena sejauh ini kayaknya siapa? Rinaldi kayaknya nggak juga, ya kan? Betul. Siapa coba yang mau gantiin? Karena Bautista ini udah hitungannya udah tua sebenarnya. Betul. Nah, tapi kedengeran gitu juga, jadi kemungkinan besar akan di LCR kah atau sebetulnya jadi suksesornya? Saya sih justru akan melihat Bautista. bahwa ini ke LCR. Gitu karena ya? apa? Karena dia masih pengen menang di MotoGP kali. Satu itu, kedua seandainya ini Honda akan sangat terbantu. Karena dengan kepergian Alex Rins, ini istilahnya jomplang, nggak ada pengembang. Betul. Masa iya Alex Rins yang diplot untuk bantu mengembangkan Honda, penggantinya muda. Ntar Honda malah lagi-lagi market sentris. Makanya harapannya dengan LCR mendatangkan Zarco, ini akan istilahnya meredakan kondisi bahwa Honda ini benar-benar akan punya pengembangan yang cukup baik. Karena ya Zarco ini memang sosok orang yang istilahnya diem, tapi dia mau melakukan apa aja. Dan kalau kita ingat, cari pacar yang begitu enak tuh, mau melakukan apa aja. Zarco itu ya tanda petik kan dia udah pengalaman. Dia tuh kooperatif banget. Dia mengalami masa yang sangat buruk saat di KTM kan. Dia wah ternyata motornya ini sampai dia di depak sampai amak KTM diputus tuh digantung, nggak boleh balapan, diambil oleh Honda. Dan itu ada efeknya. Sampai dia diselamatkan oleh Gigi Dalinya. Itu ada istilahnya misi sampingan, yaitu mengembangkan Ducati yang sampai saat ini kan ada ride head device, ada kemudian whole set device, itu semua sebenarnya ya tanda petik diawali oleh Jack Miller yang mengembangkan, yang menyempurnakan adalah Johan Zarco. Tapi kalau artinya dia bergabung sama LCR Honda, posisinya Taka Nakagami aman? Tidak juga, Jeng. Nah lu, yang benar. Tidak juga. Soalnya tadinya aku pikir dengan Alex Rins pergi, berarti Nakagami aman nih. Yang harusnya dia akan cabut, dia berarti akan mencari teammate yang baru. Apakah mungkin Ai Ogura atau mungkin Iker Lecuona juga gitu. Itu. Apa? Ya, jadi dia nggak aman? Dia nggak aman juga, Jeng. Kecuali habis nih kontraknya tahun ini kan? Tahun ini habis. Kecuali ada istilahnya blessing in disguise, Nakagami ternyata di 11 tahun terakhir ini meraih kemenangan. Mungkin kan kemarin dia semua yang nyoba aeronya segala macam. Marc Marquez malah nggak nyobain kan? Cuman kalau kita melihat kemarin aeronya tuh nggak ada efeknya juga karena cuacanya berubah-berubah. Aku inget Ducati. Kan coba lihat aeronya Honda ya kan, Ducati sama KTM banget sih, itu sebenarnya hybrid antara dua pabrikan itu ya. Artinya kalau kita melihat kenapa Nakagami tetap terancam, dia belum memberikan kontribusi yang istilahnya signifikan. Ini sama juga 11-12 dengan Johan Zarco. Johan Zarco akan aman kalau dia mau bisa meraih kemenangan. Itu mungkin akan bikin pusing Ducati itu. Aduh. Iya. Jadi belum aman juga ya. Betul. Oke, terus kalau Pedro Acosta kalau menurut Mas Joni beneran akan naik apa enggak? Karena kemarin tuh Temigor Rally dia interview eksklusif katanya sama manajernya Pedro Acosta. Manajer udah bilang, pokoknya bisa dipastikan bahwa Pedro Acosta dapat slot di 2024. Masa? Mana di mana? Siapa? Emang timnya udah ada? KTM kan belum dapat slot soalnya. Betul. Cuman kalau kita melihat mungkin akan kondisi yang ada lagi-lagi, saya melihat ini evaluasi paruh musim kedua ini benar-benar ketat di KTM. Terutama di squad satelitnya. Kalau di tim pabrikannya aman sampai 2024, Jack Miller dan Brad Binder. Dan kalau kita melihat keduanya udah memberikan kontribusi yang cukup positif. Nah yang belum ada di gas-gas. Ya kalau kita melihat maaf kata si Pol Espargaro baru datang. Dan bahkan dia sempat dikomentari bahwa kemarin tuh Stefan Pierer bilang loh bahwa tahun depan tuh belum tentu aman. Jadi dia bilang, ya iyalah. Ya gimana mau aman? Satu, emang gue kan belum balapan juga. Kedua, ya memang target gue untuk bertahan ya harus memberikan prestasi terbaik. Jadi buat Pol Espargaro tidak ada masalah kalau mamanya dia buruk, ya layak digantikan. Iya sih, karena sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Pol Espargaro, dia tuh kan cederanya juga parah banget ya. Dia sendiri juga bilang, iya vertebra tulang belakang. Dan dia juga bilang, ternyata waktu dia balik lagi race, mentally itu juga kena. Jadi dia secara mental, yang tadi kita pikir gila kalau rider-rider MotoGP sih mau udah berantakan kayak apa cederanya, mereka tetap berani. Enggak. Pol Espargaro ternyata mengakui bahwa wah ternyata masih kebayang sih kemarin waktu kejadian dan parah banget, dia sampai turun 13 kilo. Karena dia nggak bisa makan solid food gitu kan, semuanya benar-benar sebulan lebih gitu di rumah sakit. Iya, jadi dia nggak bisa makan makanan yang kayak kita sehari-hari makan gitu. Jadi
itu ternyata bikin dia trauma juga dan nggak mudah gitu untuk dia bisa kembali lagi race kemarin. Makanya aku udah deh nggak komplain gitu ngeliat, udah deh kamu mau turun di grid aja udah alhamdulillah banget gitu ngeliat Pol Espargaro. Nah terus ini mungkin yang terakhir, jadi di Silverstone kemarin ada aturan baru, tire pressure monitoring. Aku sebetulnya di episode yang lalu udah sempat ngomongin juga gitu. Nah kemarin itu penerapannya gimana sih Mas Joni? Kayaknya kemarin belum terlalu, udah diterapkan. Tapi kan sebenarnya gimana sih ngasih tahu bahwa semua tuh udah comply gitu? Aku nggak ngerti tuh. Kemarin soalnya nyari-nyari grafisnya gitu. Jadi memang secara kita ingin tahu, ini sifatnya tertutup. Oh tertutup. Cuman istilahnya hanya race direction dengan squad. Oke, jadi berapa bar yang dipakai itu benar-benar cuma mereka yang tahu? Cuma mereka yang tahu. Makanya kita cuma nanti akan tahunya, wah si ini breach the rule, baru akan baru kena kan offense yang keberapa gitu. Nah, persoalannya itu kita cuma tahu bahwa ini sekarang itu akan ada TPMS ini karena memang si sensornya unified. Artinya diseragamkan, jadi ini dari Michelin ya. Si Michelin ini juga ngambil ke istilahnya vendor yang terpercaya. Kalau selama ini kan masing-masing dari tim yang ini dan baru yang Michelin secara manual. Nah sekarang itu si Michelin itu ngasih sensornya bener-bener kalau nggak salah dari McLaren deh, dan ini alat pantauannya itu live, isinya real time. Jadi langsung terpantau ke si race direction. Nah, untuk bisa meng-cross check kondisi yang ada, itu akan tetap dilakukan secara manual. Nah, manualnya itu dilakukan setelah selesai balapan. Nah, nahasnya sistemnya tuh nggak aku pikir tuh bakal ke 22 peserta dicek di satu-satu dicek. Enggak, random Jang. Oh random. Jadi pada saat misalkan kalau misalnya dia ternyata nggak comply, untung-untungan dong kalau dia nggak dicek. Enggak, jadi di real time, ntar dari si race director akan ngomong, coba si nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah katakanlah yang sebenarnya breach ada di data itu tapi nggak dicek, aman. Iya makanya untung dia dong. Nah udah gitu dan juga soal aturannya memang belum sahih, artinya saklek bahwa kalau umpamanya di Moto2 itu kan kita ingat Moto2 itu melanggar tekanan minimum disqualified. Misalkan dia podium angus, dia nggak jadi juara. Nah kalau yang sekarang itu masih istilahnya masih ada tahapan-tahapan tertentu. Kalau pertama kali melakukan pelanggaran cuma dikasih warning, lu melanggar loh. Ini mah tahap sosialisasi kalau peraturan pemerintah gitu ceritanya ya. Kalau umpamanya di race berikutnya melanggar lagi, baru kena tambahan 3 detik. Betul. Itu di akhir balapan. Kemudian kalau yang ketiga kalinya naik 2 kali lipat jadi 6 detik. Nah kalau umpamanya keempat kalinya ini yang paling maksimal kena 12 detik. Oh gitu. Nah, baru tahun depannya baru fix kalau namanya ada melanggar kesalahan, disqualified. Oh gitu. Nah, kenapa kita ngomongin soal tire pressure monitoring system ini? Karena nanti akan berkaitan sama hasil yang terjadi di Silverstone Inggris dan hari Minggu. Makanya sekarang tarik nafas dulu, kita kasih Mas Joni minum dulu ya, jangan kemana-mana. Kita akan balik setelah yang berikut ini. Sekarang kita sudah masuk ke seri Silverstone. Tadi kan udah nih pemanasan semua news flash apa yang terjadi sepanjang menjelang Silverstone dan selama terjadi di Silverstone juga. Nah, jadi sekarang kita ngomongin dulu tentang dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat dulu deh nih. Jumat ini ada peraturan baru. Jadi race weekend new rules. Jadi kalau biasanya hari Jumat itu dari pagi mereka udah geber habis-habisan karena tadinya kan free practice yang 1 sama 2 ini bisa langsung menentukan masuk ke Q2 langsung atau masuk Q1 dulu. Tapi kemarin itu cuma di sore doang. Jadi sesi yang 60 menit. Menurut Mas Joni ini aturan yang oke banget atau sebenarnya Mas Joni juga kurang setuju?
Di luar Nurul buat saya. Di luar Nurul. Kenapa? Saya emang sebenarnya problemnya. Tapi kan katanya kalau misalnya pagi nggak usah nge-push, berarti menghindari crash yang terlalu banyak. Cuman ini kan sebenarnya awalnya tuh berawal di sprint race. Kemudian keluar. Karena dia sebel banget sama sprint race. Keluar ini kan. Yeah. Akhirnya pembalap-pembalap yang mestinya setting doang, cooling dan langsung ngegas. Segala-gala FP4 pakai dihapus sih. Betul. Ya. Awalnya untuk pencegah ini kan ditanya. Gimana? Oh, saya setujunya kan saatnya mereka bilang, mendingan nggak usah nge-push dulu, dibiarnya bebas, saya free practice. Cuman sempat diveto sama Ducati kan, lah aturan baru mau dipakai tahun depan aja. Kan sebelum summer break kan itu kan. Kemudian Ducati akhirnya setuju. Ya orang pada libur jam. Ini kayaknya nih telepon sama Doro tuh bukan Ducatinya, udah deh setuju kali ya karena orang pada libur. Aku lagi naik di atas kapal pesiar nih. Apa nih? Sinyalnya nggak ada. Dibilang, gara-gara jam pikirannya aturan apa gitu. Apa Ducatinya? Oh ya udah gue setuju. Keluar. 100% katanya dianggap unanimous setuju. Nah tapi efektif apa enggak? Saya nggak setuju. Enggak. Kalau mau, ya jadwal latihannya tetap banyak, atau sekalian ganti sistem startnya, jangan kayak sekarang, Q1 Q2, ya udah startnya barengin aja, mirip F1 jangan. Iya. Kualifikasi. Jadi kalau F1 tuh ada 3 sih sebenarnya ya kan, gitu. Dia mau di Q mana Q1 dulu gitu. Jadi itu ada zona kalau bola tuh degradasi gitu ya kan. Jadi dia nggak masuk 5, yang masuk ke Q2 baru Q1. Jadi tinggal fokus. Kalau pamannya kebetulan di free practice pertamanya hujan, dia bisa tahu kondisinya. Betul. Settingannya kayak begini, kalau kering ini enggak. Kemarin tuh pada bubar semua giran pas kualifikasinya pada protes. Mestinya red flag karena kan kebanyakan aquaplaning atau ya mestinya lagi-lagi mau itu diubah. Saya sih seharusnya ya terima kata aja, emang sebenarnya nggak cocok ganti deh. Iya, sebenarnya sih nggak usah semuanya gitu. Tapi bener sih, mungkin kalau mau menerapkan seperti ini kayak F1 gitu, bagus ya. Itu. Jadi Q1 yang berapa tembus masuk ke Q2, Q2 abis itu naik lagi ke Q3 gitu. Iya kan? Kalau mau ya udah sekalian aja lah, orang udah mirip sama F1. Ya apa-apa, F1 Iya. Tapi aku suka diprotes loh kalau di sini. Katanya Mbak Lucy, tolong jangan ngomongin F1. Padahal kayak kemarin aku cuman bilang, kemarin di Silverstone yang nonton 400.000. Terus pas Lando Norris di depan sempat leading semua heboh kan. Aku cuma ngomong kayak gitu, aku dimarahin. Kenapa sih? Masa aku gak boleh suka sama F1? Oke, itu kan tadi sebetulnya tentang peraturan baru di race weekend. Terus ada lagi yang baru juga. Kemarin yang dilihat tadi aku udah sempat mention soal aeronya Honda. Ini pol-polan mirip banget sama yang dipakai sama Ducati sama KTM. Tapi ternyata Nakagami ya bilang biasa aja sih. Nggak ngefek apa-apa juga. Tapi menurut Mas Joni, apa yang dilakukan sama Honda ini menuju titik terang atau sebenarnya masih clueless juga? Masih clueless juga. Karena kalau kita melihat secara bentukan, ini sebenarnya bukan barang baru. Iya. Sebenarnya udah dipakai. Dan bahkan kalau mamanya boleh catat, sebenarnya si Yamaha pun melakukan hal sama aja. Cuman pada saat ditawarkan ke Morbidelli sama ini, wah kondisinya nggak suitable nih, nggak pas karena cuacanya lagi jelek atau apa. Di drop, tapi pas di balapan mereka pakai yang mirip-mirip kayak Ducati itu aja. Tapi bener nggak katanya dengan si aero yang dipakai sama si Honda yang dipakai sama Nakagami, kenapa Marquez nggak pakai? Karena sebetulnya kayak ada technical issues lah, jadi Marquez memilih untuk nggak pakai, jadi cuma Nakagami aja. Katanya emang ini untuk menambah downforce, terus ngurangin wheelie juga. Bener akan seperti itu dengan kasusnya Honda, pas sebenarnya hanya berlaku untuk ya Ducati aja karena memang dia kan integral gitu ya. Ducati doang gitu ya. Si Honda kan lagi-lagi problemnya adalah setiap ada coba dan yang nggak integral. Nah problemnya lagi sebenarnya kan kasus yang kejadian ke Marc Marquez insiden di 2 ronde kemarin itu bukan soal pakai aerodinamikanya bukan, tapi di elektroniknya. Iya betul. Diungkapkan oleh Marc Marquez bahwa kenapa nggak pakai ini ya. Problemnya kan cuma kemarin udah ketahuan di elektronik, artinya memang perlu penambahan atau fokus di sektor elektroniknya. Nah, andaikan kalau mau benar-benar integral, ini kan cerita ya udah siapa nih yang ini dan lucunya tuh kok Nakagami gitu. Iya. Sekalian John Mir lah atau siapa gitu. Aduh, John Mir ntar kita ngomongin deh yang buat sesi hari Minggu ya, sedih banget loh oleh John Mir. Nah terus udah gitu yang terjadi adalah sebetulnya Silverstone ini banyak banget yang kemarin mungkin pedok crew yang nanya, ini kenapa ada practice start, biasanya nggak pernah ada. Jadi emang ada perbedaan layout antara 2022 sama 2023. Jadi ini maaf banget nih, bukan dikit-dikit F1, tapi emang ini layoutnya persis kayak yang dipakai sama F1 ya kan. Jadi posisi startnya tuh beda. Startnya di international building namanya, terus yang start finish kayak lebih gede
nggak sih ini lebih panjang? Sebenarnya lebih panjang, cuman itu tadi kita tidak menyaksikan aksi di lap-lap terakhir tikungan antara Maggot dan Cops yang kemarin Alex Rins bikin kayak Mark Marquez ini nggak ada, karena itu benar-benar tikungannya. Itu padahal aku paling suka loh. Itu. Ya? Wah. Dan sebagai info lagi ternyata perubahan lap ini bukan pertama kali aja. Seperti kita ngobrol tadi, ternyata 2011-2012 pernah. Alasannya apa sih sekarang diganti lagi? Ya satu hal adalah bahwa satu jadwalnya banyak dan kemudian itu tadi untuk ya memudahkan istilahnya program-program yang berkaitan dengan penonton terintegrasi. Kalau di nasional pedok itu repot dan banyak celahnya gitu. Jadi bisa digiring, bisa diatur dan juga ya karena jumlah pitnya banyak, semua kelas jadi gede banget loh itu. Semua kelas tuh dapat di tempat yang aman. Kalau main di nasional pit itu pasti bisa-bisa. Iya. Oh gitu. Nah, tapi sebetulnya memang sirkuit Silverstone ini adalah konon kata ini perpaduan antara Mugello, Phillip Island sama Assen. Jadi ini tuh banyak banget change of direction dan seharusnya ini menjadi kalau motor-motor yang gak punya power, Yamaha, dia bisik-bisik, Yamaha itu tuh harusnya bisa menyembunyikan kelemahannya. Ya, tapi ternyata hanya Franco Morbidelli yang bisa membuat kita tersenyum, itu pun baru di Q1. Karena dia fastest Q1 loh, bukan Q2. Betul. Nah, Franco Morbidelli kemarin sepanjang kualifikasi lumayan hasilnya dibandingkan Fabio Quartararo. Betul. Apa yang menurut Mas Joni dimiliki sama Franco Morbidelli kemarin? Kelebihannya dibanding Fabio Quartararo, jangan dibanding sama Ducati. Dia itu jauh kemampuan membawa motor yang smooth like operator. Itu sebabnya pada saat si Yamaha meningkatkan top speed, ini mengubah karakter Morbidelli yang dia yang awalnya smooth mengikuti irama motor. Jadi kayak Fabio Quartararo sekarang dia. Jadi agresif. Nah kemarin itu agak sedikit terbantu dengan kondisi yang benar-benar basah, yang kering dan di basah kan memang rata-rata basah. Ini benar-benar membuat Franco Morbidelli bisa memaksimalkan sebenarnya kelebihan dari Yamaha. Malah Fabio Quartararo repot banget dan ini adalah grid paling buruk di sepanjang karirnya dia di MotoGP. Iya, dua-dua coba. Gila sih, kasihan banget. Nah, terus pole positionnya adalah ada Marco Bezzecchi, terus ada Jack Miller di P2 dan juga Alex Marquez di P3. Dan Pecco Bagnaia itu juga dia kerepotan banget, 4 aja. Nyaris dan makanya orang udah jatuh, udah kagak balapan, sampai udah ngejar-ngejar. Marah-marah. Untungnya kondisinya hujan aja. Kalau pemain kering, kelar dong. Iya sih, benar. Benar. Terus yang paling mengejutkan juga adalah ada Augusto Fernandez yang start di P5. Nah padahal itu kalau aku sempat lihat juga, wah ini Augusto Fernandez kan banyak yang bilang gak layak nih beneran Pedro Acosta. Kata siapa, orang bosnya aja seneng banget sama Augusto Fernandez kan. Dan di saat semua lagi kebingungan, di saat itu dia balik meskipun dia P5, tapi dia kayak senyum-senyum gitu sama semua timnya dia, sama krunya dia. Wah kita 5 loh gitu, dan semua wah lo keren sekali gitu, padahal 5. Jadi itu tapi seru ya gitu ngeliat ambience-nya dia. Nah di sprint race, ini favoritnya Mas Joni, kita ngomongin langsung ya. Podiumnya adalah milik Alex Marquez. Selamat siang Alberto Puig, ya kan? Gresini dia. Ntar deh aku kasih kalau gitu. dari Alex Marquez aja ya. G3. Nggak apa-apa. Jadi Alex Marquez berhasil pecah telur akhirnya. Dia berhasil menjadi juara di sprint. Ini kan kemenangan yang dinanti-nantikan. Makanya aku bilang selamat datang Alberto Puig. Makanya jangan kecepetan mecatnya waktu itu. Marco Bezzecchi di P2 dan juga ada Maverick Viñales di P3. Nah Maverick Viñales. Aku tuh selalu bingung kalau ngomongin Aprilia. Aku selalu bilang Mas Joni kan, dari awal musim ini nih 2023, Aprilia itu speednya punya. Potensinya Maverick Viñales kurang bagus apa. Tapi kenapa justru dia susah banget. Ya sebenarnya sih overall ya, Alex Espargaro juga ya baru sekarang kerasanya. Tapi apa sih sebenarnya masalahnya si Aprilia tuh? Jadi problem mereka kemarin itu adalah istilahnya waktu musim lalu itu bener-bener nahan top speednya. Jadi di keep sama dia dengan RPM berapa, sehingga memang memaksimalkan istilahnya aero package. Nah di musim ini karena dia kesel, anjir Ducati ngacir mulu nih, dibuka lah powernya ini, dia limiternya agak lebih tinggi. Itu dilakukan oleh Polo Benoro sebagai manajer tim. Cuma problemnya apa? Nah seperti yang dialami oleh Yamaha, angkat top speed, ini kemampuannya kok si agile-nya jadi hilang. Jadi jangankan Yamaha yang notabene inline ditingkatkan terus berantakan. Si Aprilia yang V4 kemudian notabene kan V4 udah lebih itu sempat dinaikin juga berantakan. Nah, makanya kemarin tuh akhirnya di sirkuit Silverstone ini kayak istilahnya kalau istilah kita mengisi bensin mulai dari nol ya. Jadi dibalikin lagi sama mereka. Dibalikin lagi dari dengan cara yang ada. Ternyata hasilnya cukup baik dan bahkan kalau kita melihat
secara paket aerodinamika mereka nggak neko-neko, yang kagak ada wing di depan. Ya, lebih minimalis. Lebih minimalis dan bahkan nggak ada wing di belakangnya. Tapi memang kalau kita melihat ada kayak sayap istilahnya winglet yang turun ke bawah di depan dan di belakang. Ini yang akhirnya menjadi salah satu kayak spoon gitu? Betul. Oh. Jadi sayap vertikal, horizontal. Dan bahkan ini lagi dibaca oleh Ducati. Ntar dulu, ngomong-ngomong baca, aku juga mau tanya nih. Jadi konon terdengar gosip Savadori lagi pakai lagi. Tahu nggak Aprilia ngapain? Kan tadi aku nanya, kenapa sih Aprilia? Sebenarnya tinggal speednya aja, kemarin limiternya dibuka akhirnya. Dia itu lagi nyoba di Misano, katanya pakai carbon fiber chassis. Ini pernah dipakai sama Ducati juga, tapi 10 tahun yang lalu. Iya. Kenapa dia pakai lagi sekarang? Iya kan zaman Stoner kan? Kenapa dipakai lagi? Jadi ya kemarin itu Belum tentu dipakai sih, tapi kenapa dites? Kenapa menuju ke arah situ dia lagi? salah satu hal bahwa ingin mendapatkan straight line speed yang stabil. Karena butuh yang sasis yang agak rigid. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat sempat kejadian di straight itu si Aprilia karena efek dari perangkat aerodinamikanya. Dia coba apakah mungkin dengan sasis yang lebih rigid akan berhasil. Cuman tadi ini baru sebatas tes. Benar, karena sebetulnya kalau dilihat dari Silverstone kemarin itu banyak banget yang udah bilang bahwa gila nih braking stability-nya Aprilia cakep banget. Itu yang ngomong Alex Espargaro bukan aku sih. Terus sebenarnya juga tinggal rigid yang pas lagi di straight-nya itu ya. Makanya biar lebih stabil. Nah, kemarin kan kalau karena emang lebih kecil si Aprilia itu kan. Powernya masih kalah sama Ducati kan. Iya. Kemarin kita lihat berkali-kali Alex coba untuk deketin Bagnaia, dia nggak kesulitan. Tapi ada yang main lakban ngomong-ngomong kedengeran nggak? Bagnaia udah yang mulai kehabisan bannya, baru bisa diambil. Kalau habis, tetap agak kesulitan. Oke. Ini ya terus lakbannya? Masih lakban party di sini nggak apa-apa, biarin aja. Lagi lakban party di sini lagi krek, tapi nggak masalah. Tapi bener, kalau kemarin itu di Silverstone ya karena banyak change of directionnya itu sebenarnya adalah memang itu adalah kelebihan Aprilia juga gitu sebetulnya sekarang. Power masih kalah sama Ducati, tapi seperti yang tadi kita udah bilang bahwa sebetulnya di Silverstone ini bisa menyembunyikan. Nggak perlu kenceng-kenceng banget, tapi yang penting agile, ya kan? Kan tadi sempat dibilang nyontek Ducati, Ducati sekarang mau nyontek Aprilia kan? Bagian mananya? Ini V4 tapi kok lincahnya kayak Yamaha. Iya. Makanya si Ducati sekarang tuh, ya kalau kita melihat salah satu yang udah dikembangkan adalah ground effect-nya, dia mirip kayak Aprilia. Dan bahkan katanya dia mau coba juga tuh yang istilahnya sayap tegak ke bawah itu. Tegak ke bawah. Biar bisa kayak Aprilia nih, kita top speed udah oke nih. Kali aja bisa hasil sementara di pojokan ada Yamaha sama Honda yang aku mesti ngapain? Aku belum kenceng, belok juga sekarang jadi nggak bisa. Aku harus apa? Kata Yamaha sama Honda ya. Ini nggak mau udahan dulu mainnya gitu ya. Inovasi tahan dulu please. Aku belum nyampe nih gitu. Tapi bentar ya, itu belum selesai loh segmen ini karena masih panjang banget. Tapi bentar ya, Mas Joni sama aku kayak udah mulai serak juga. Karena kita belum ngomongin race hari Minggu. Tahan dulu, tarik nafas, kita balik lagi abis yang ini. Kita lihat dulu Street Fighter-nya yuk. Kalau tadi kan aku bilang ya, jadi Honda dan Yamaha tuh kayaknya mungkin lagi nangis di pojokan gitu ngelihat Ducati niru Aprilia bagusnya apa, Aprilia niru Ducati bagusnya apa, KTM lagi mengamati dan dia pakai 3D printing. Iya. Apa? Kalian bikin apa? Aku punya 3D printer di sini, kita bikin aja sikat. Sebenarnya Yamaha sama Honda tuh lagi aku bacain ya, kemarin waktu sprint mereka finishnya berapa? Joan Mir 17, Marc Marquez 18, Taka Nakagami 20, Iker Lecuona 22. Kebayang gak sih? Bahkan Marc Marquez aja, tapi lucu deh. Jadi dia bilang gini, jadi gimana? Kamu sedih gak sih Marc Marquez? Untuk selevel Marc Marquez, kamu gak bersaing di depan tuh sedih apa enggak? Dia bilang, aku baik-baik aja. Selain karena dia jatuh cinta, kan dia bilang tuh di preskon ya, I'm in love, asik, oke deh. Iya, aku gak butuh painkiller, aku hanya butuh Gemma Pinto. Tapi sebetulnya Marc Marquez itu juga lucu banget, maksud aku gini, pendekatannya adalah waktu ditanya, ya kan kebayang ya, seorang Marc Marquez yang kita selalu bilang dia adalah alien. Dia tuh harusnya bersaing di depan gitu, juara dunia 8 kali. Terus gitu pas hasilnya kemarin ditanya gimana, aku baik-baik aja.
Karena aku bisa mengontrol diri aku sendiri. Terus aku emang lihat tuh pas kemarin di sprint, dia tuh ngeliat ke belakang, iya I let them pass. Ngapain? Gue gak ngejar poin juga. Iya, monggo silakan. Itu gak mungkin banget terjadi di Marc Marquez, ya gak sih? Sampai akhirnya Mbak Gemma mengetuk pintu hatinya. Ya kan? Tapi itu, jadi sebenarnya memang aim-nya dia adalah, tujuannya dia adalah mencari data sebanyak mungkin. Dan dia bilang katanya emang ini sekarang aku udah gak maksa kayak kemarin. Jadi kalau kemarin pun dia crash, pas lagi race hari Minggu, itu dia bilang itu bukan karena overriding, bukan karena aku maksa. Tapi emang sial aja karena ada Enea Bastianini juga gitu ya, terimpact jadi begitu. Tapi itu ya, cukup menarik ya apa yang terjadi sama Marc Marquez ya. Jadi kalau saya sih ini melihat bahwa menjawab. Kan banyak dikabarkan tahun depan nih pasti pindah nih Morata. Iya. Saya rasa dia tetap ngabisin kontrak sampai 2024. Kontrak, baru 2024 akan seperti apa? Sabbatical nggak sih? Ada yang bilang kayak dia mau sabbatical juga loh. Nggak mungkin ya, umurnya udah segini ya nggak sih? 30 dan kalau mamanya dia mau ngejar pencapaian Valentino Rossi. Kirain kayak Dovi waktu itu mau sabbatical. Susah kalau sabbatical, Dovi aja kan pas sabbatical jelek-jelek juga. Iya. Nah kalau aku melihat bahwa si Honda pun sadar, Marc Marquez pun udah mulai istilahnya bangun nih dari mimpinya. Karena waktu kemarin itu awal dengan kondisi dia mulai fit, yakin bener, motor masih bisa dengan kondisi yang ada bisa ditaklukin lah. Ternyata motornya nggak bisa. Betul. Marc Marquez mengalami banyak kejadian insiden, akhirnya membuatnya cedera. Akhirnya Max itu diubah setelah kemarin libur, dia akhirnya oke deh. Sekarang saatnya memberikan istilahnya mengkoleksi data sebanyak mungkin, mulai apa yang akan diekstrak oleh Honda musim depan. Ya itu fokusnya di situ ya. Sekarang fokusnya di situ, jadi mau apapun. Makanya dia tidak nge-push pada saat si masalah, dia tetap akan tahan. Justru dia tuh kemarin waktu Joan Mir ngeduluin dia bilang nggak apa-apa dikasih aja supaya apa? Supaya dia bisa ngelihat apa sih sebetulnya kekurangannya Honda dibandingkan sama pabrikan lain. Jadi ini menarik banget, dia justru ngambil insight. Nah terus ada satu lagi ini pertanyaan yang penting banget sebelum kita masuk ke Sunday race. Ducati waktu di sprint hari Sabtu itu juga hasilnya nggak bagus. Jadi Enea Bastianini P13, Pecco 14, ya kan? Pecco tuh lama banget mentok di P12, nggak maju-maju gitu kan. Pertanyaan aku adalah apakah tire pressure monitoring ini, kan katanya Ducati itu sempat kedengeran dia ada di bawah yang ditentukan. Makanya dia jadi kencang. Apakah ini sebetulnya berpengaruh juga ke Ducati menurut Mas Joni? Ada pengaruhnya nggak? Ya karena kalau kita melihat ini bahwa dengan kondisi kemarin cuaca yang sangat krusial, sebenarnya butuh tekanan yang lebih rendah. Artinya sih, ya jangankan MotoGP, harian aja nih. Kalau kita harian naik motor, ketemu basah atau banjir, pasti ada saran kurangin dikit tekanannya biar nge-grip. Ini pun berlaku di MotoGP. Nah persoalannya karena sudah diterapkan aturan batas minimum yang kemudian dikontrol secara seksama oleh akhirnya nggak bisa. Akhirnya kesulitan. Makanya ya sebenarnya Pecco mungkin akan dengan gamblang iya nih gak tire pressure, cuma nggak mungkin dong. Karena memang ini aturan soalnya kan. Iya ini aturan. Makanya dia bilang saya nggak dapet nih karena memang kondisinya kemarin salah satu hal lagi bahwa memang Pecco bukan jago trek basah. Agak takut kan? Makanya ketimbang kemarin dia beresiko, ya udahlah selesaikan balapan. Tapi ini akan menjadi modal input masukan buat Ducati ke depannya. Nah tapi tenang, pokoknya Ducati belum apa-apa. Masih ada Yamaha. Yamaha itu finishnya Franco Morbidelli di 15. Fabio Quartararo start 22, finishnya 21. Itu karena Iker Lecuona pernah kalah. Tapi ini Iker Lecuona juga ya kan. Tapi kalau ngomongin soal Honda, Iker Lecuona itu kalau jumlah finishnya ditambahin nih, Joan Mir sama Marc Marquez itu jumlahnya masih lebih bagus Iker Lecuona finishnya daripada mereka berdua ditambahin. Sedih banget nggak coba? Ya Allah, Honda sedihnya. Kita ngomongin race hari Minggu ya. Hari Minggu ini diwarnai dengan kehadiran driver F1. Abis, aku dimarahin mulu, jangan gitu dong. Ya kan? Aku tuh bukan pindah ke lain hati, aku tetap menjadi Mbak MotoGP. Tapi F1 ini sama MotoGP tuh memang lagi berpotongan terus, beririsan terus. Jadi kemarin apa? Silverstone itu memang di dekat-dekatnya itu banyak workshop F1. Tuh kan? Ada Milton Keynes, itu Mercedes, ada McLaren. Dan kemarin kan kalau kita lihat, Jack Miller sama Brad Binder aja main ke makanya. Racing. Artinya ya kalau mau di Silverstone pasti auranya juga
Iyalah, pokoknya udahlah kalau motorheads tuh santai aja ya nggak sih, apapun bisa dinikmati ya kan? Motorheads, canggih banget ya. Jadi kemarin tuh ada Oscar Piastri main ke boxnya Ducati, kayak ini undangannya Bapak Paolo Ciabatti. Terus udah gitu, sempat ngasih salaman Mark juga sih. oh iya, pas lagi di starting grid kan. Terus udah gitu ada Lando Norris juga kemarin hari Minggu, dia tukeran helm juga sama Fabio Quartararo, terus main juga sama Franco Morbidelli. Jadi seru, oh dia bahkan nonton Moto3 juga kok, ya kan? Dari awal dia nonton dan seru gitu. Karena Moto3 kan ada wakil Inggrisnya. Iya benar. Yang dari awal start kedua ya belakang. Iya, gara-gara Lando Norris sih kayaknya. Fabio Quartararo juga kemarin jadi trondol tuh. Ntar dulu, belum sampai situ. Nah, ini juga kemarin selama kita lagi race itu aman, terang gitu kan, sampai akhirnya keluarlah bendera hujan. Jadi flag to flag. Yang menariknya adalah Iya. Masa boleh ganti motor. Tapi 5 rider yang berkutat di depan itu nggak ada yang mau ganti, ya kan? Semua kayak, ayo lo, siapa yang mau masuk duluan? Nggak ada, ya kan? Tapi menurut Mas Joni kemarin, Miller itu startnya bagus banget, cuma dia kayak kurang beruntung ya. Betul. Kemarin juga yang sebetulnya Pecco Bagnaia yang ramalan aku, prediksi aku di MotoGP Guru berantakan gara-gara Alex Espargaro. Tapi sebetulnya race kemarin salah satu race yang terseru nggak sih di musim ini menurut Mas Joni? Seru ya? Karena satu hal adalah ya tidak hanya istilahnya kan ada yang bilang Ducati Cup enggak kemarin Aprilia. Emang sayangnya Aprilia dan KTM yang lain duel nih, dan Jack Miller. Tapi memang istilahnya tanda petik bahwa faktor cuaca sih yang agak sedikit membuat bumbu persaingan makin seru aja. Iya benar. Karena kalau kita melihat Pecco Bagnaia pun kemarin itu menjadi penentu tuh. Menjadi penentu sekaligus menjadi sial buat Pecco Bagnaia. Karena dia memutuskan tidak ganti motor, diikutin nih. Saya yakin kalau Pecco Bagnaia istilahnya ya pakai gaya-gaya tipu gitu, mau masuk ke pit, nggak jadi. Gitu. Mungkin yang lain akan ketahuan tuh. Soalnya gini, kalau keadaan kemarin itu kan sebenarnya karena flag to flag boleh ganti motor, terus Silverstone tuh saking gedenya, itu nggak rata hujannya. Jadi sebenarnya cuma ada di sektor tertentu aja. Nah, tapi Brad Binder juga sempat bilang kan, sebenarnya emang paling enak jadi Pecco Bagnaia kemarin, karena dia paling depan, dia leading. Kalau keadaan lagi kayak gini, paling enak itu adalah ada di nomor 2. Jadi punya reference di depannya. Jadi misalnya Alex Espargaro dia ngeliatin tuh, wah Pecco salah di sini nih, salah di sini. Makanya dia akhirnya bisa nyerang di saat terakhir kan. Pecco Bagnaia ini istilahnya bikin jalur tuh aja. Iya bener, ngeringin. Makanya kemarin itu Alex Espargaro saya udah pikir pasti dia akan ikutin. Bener dia bilang, ikutin aja. Iya benar. Giliran Pecco habis, baru diserang. Bayangin, dari 1 sampai 19 Pecco terus. Iya benar. Habisnya cuma di tikungan stall doang tuh. Aku jadi 0 lagi MotoGP Guru aku udah seneng banget. Kayak 25 nih. Soalnya dari hari Jumat udah salah terus nih aku ya kan. Prediksinya meleset terus. Aku sih sempat pikir, Pecco suwe di Jumat dan di Sabtu biasa dibayar nih. Iya, Mr. Sunday kan. Nggak tahu. Ya, tapi emang Alex Espargaro padahal dia startnya di P12 loh. Gila banget dia bisa menang, cakep. Nah terus udah gitu yang paling, kita kasih tau podiumnya dulu Mas Joni. Podiumnya adalah Alex Espargaro yang kemarin berhasil menjadi juara. P1, P2-nya Pecco Bagnaia, Brad Binder-nya 3. Nah terus udah gitu Pecco ini juga sebenarnya kalau pas di Parc-Fermé udah sempat lihat tuh. Jadi di stegonya yang di belakang itu copot. Gara-gara kontak sama Alex Marquez. Alex Marqueznya juga nggak bisa finish gara-gara kayak shifternya bermasalah gitu ya. Karena dia bolak-balik di bagian kiri, ini kenapa nih gitu. Nggak bisa gitu, akhirnya dia langsung merapat dan tidak bisa menyelesaikan race. Terus yang ini harus dijelasin juga. Banyak yang bilang, wah Bezzecchi sih gitu kan. Kenapa sih blunder? Kagak blunder masnya. Bukan blunder. Jadi sebenarnya ini tuh ada penjelasan saintifiknya. Ya kan? Kemarin Simon Cravar juga bilang begitu. Jadi ini bukan alasannya Mas Joni juga, bukan alasan aku. Tapi Simon Cravar juga udah bilang. Tapi coba kita terjemahkan. Jadi ini ada turbulensi konon. Betul. Apa? Maksudnya gimana sih? Kan dia lagi di belakangnya Pecco tuh. Jadi ini kan salah satunya bahwa menghadapi 3 tikungan terakhir nih. 15, 16, 17, 18. Jadi di Hangar Straight, ini memang straight yang cukup istilahnya bisa membuat motor berkecepatan tinggi. Ketemu tikungan fast corner. Nah, itu siapa yang break paling terakhir itu bisa. Nah, kemarin kalau kita melihat posisi Bezzecchi dan Pecco Bagnaia depan itu cukup dekat. Nah, efeknya apa? Ya kita tahu pelajaran dari Morbidelli di Mugello saat dia mengikuti Pecco Bagnaia, dia coba untuk keluar di San Donato, itu nggak berhasil, malah kesedot. Nah, kejadiannya kepada Bezzecchi, ini kesedot ke bawah, terpaksa dia harus melakukan pengereman bukan di titik pengereman yang semestinya. Hasil ya
kehilangan grip depan dan crash. Jadi gini loh, gampangnya adalah kalau misalnya pasti kan pedokru udah pernah dengerin namanya slipstream, kita sering banget denger, ya kan? Jadi itu kalau misalnya curi angin, ya kan? Jadi ini misalnya di motornya Pecco Bagnaia, itu motornya Marco Bezzecchi. Jadi dia ikutin, terus dia akan bisa jadi lebih cepat. Karena apa? Karena hambatan di depannya itu tidak sebesar hambatannya si Pecco Bagnaia. Akhirnya kenapa? Akhirnya dia bisa begitu. Tapi masalahnya adalah karena kemarin itu corner yang cepat. Dan Bezzecchi itu sebenarnya karakternya juga late breaker banget. Pecco Bagnaia juga sama. Mereka berdua nih kuat banget di late breakingnya. Akhirnya si Marco Bezzecchi juga bilang kan, jadi begitu aku coba buat late breaking, kena slipstream ke bawah, bukannya berhenti, akhirnya dia malah berakselerasi. Jadi tambah cepet. Makanya dor gitu kan. Remnya tuh bukan pada posisi yang melambat. Yang mestinya ini belok ini enggak, malah kehilangan grip depan. Tahun lalu kan kita juga pernah bahas tuh. Jadi pokoknya jangan pernah berada di belakangnya Ducati. Dan ini pernah dibilang sama Fabio Quartararo juga. Jadi dia bilang pokoknya nggak mau dia ada di belakangnya Ducati karena pressure ban depan juga jadi naik, ya kan? Terus udah gitu nggak bisa keluar gitu. Pokoknya susah kalau di belakang Ducati. Nah, apa yang diinovasikan Ducati menjadi masalah buat Ducati lainnya juga. Mungkin dia pikir, Bezzecchi pikir mungkin bisa deh ntar di ternyata malah nggak bisa juga. Nggak bisa, jadi itu penjelasannya ya. Nah terus tadi kan aku juga sempat bilang, aku sedih dan patah hati. Ini kalau ada lagu yang lagi tren sekarang, ya aku yakin semua rider Honda akan menyanyikan lagu ini. Untuk motornya. Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Motor ini ya kan. Aduh, Joan Mir tuh kemarin crash lagi. Marc Marquez juga crash. Iker Lecuona tuh yang tadi aku bilang, dia tuh jumlah finishnya jauh lebih banyak daripada kalau Marc Marquez jumlah finishnya ditambahin sama Joan Mir. Sedih banget kan. Jadi ya udahlah, apa mau dikata. Nah, Fabio Quartararo ini juga lebih seru lagi. Ini tuh macam kurang sulit aja hidupnya ya. Betul. Udah di posisi paling belakang di grid. Sempat most progresif. Udah 7, 9 sih karena 2 jatuh ya kan. Tapi 7 lah gitu kita kasih buat Fabio Quartararo biar dia seneng ya. Ternyata kena impact sama Luca Marini. Udah senggolan, begitu fairing depannya copot. Itu kayak nggak bermartabat ya nggak sih, kayak ya trondol gila. Ini gimana nih gitu. Terus dia udah sempat masuk ke box lagi. Sama orang dia juga udah begini kan, udah kesel gitu. Tapi kata krunya kan kita boleh ganti motor nih, flag to flag. Keluar aja lagi. Keluar lagi. Tapi akhirnya finish di P15. Tapi ini kenapa? Ya lumayan lah ya, lumayan ya. Terus udah gitu kalau misalnya Fabio Quartararo, salah satu yang paling menarik dari dia adalah setelah di interview gitu ya, gimana? Ya dia sempat bilang apa adanya sih, ya pokoknya ini speednya tuh embarrassing banget sih. Ini memalukan banget buat kita-kita semua loh, pabrikan Jepang ini. Betul. Dan kayaknya dia udah dalam tahap pasrah sekarang. Itu iya nggak? Karena satu hal, ya kalau kita melihat gimmick dia, body language dia pada soal mulai kabar Rins pindah ke Yamaha. Kemudian ditanya lagi yang soal itu loh, Caputro melakukan. Iya. Nanti kan di Motegi. Itu kan katanya Yamaha bilang upgrade terbaru. Jawabnya tuh lempeng banget. Upgrade gimana? Orang cuma di Motegi doang katanya gitu. Meskipun katanya Seki-san sebenarnya ini akan menjadi turning point loh, tapi dia sendiri juga malah flat aja gitu ya. Betul, karena apa yang dia butuhkan adalah di sirkuit Eropa. Karena tantangan sebenarnya kan di Eropa. Sandalnya Eropa dia kuasain, ya tinggal bermain cantik. Hitung-hitungannya gimana? Baru ke ronde di Asia dan di flyaway. Betul, tapi ya kita harus mengakui bahwa kemarin itu adalah harinya Aprilia. Karena kenapa kita absen ya, Aprilia ini luar biasa. Ini adalah kemenangan pertama di musim 2023 buat Pak RT Andorra, Alex Espargaro. Bapak dokter gigi Miguel Oliveira ini juga kemarin cakep dia, P4 gila, padahal startnya di P16. Terus Raul Fernandez yang kita jarang omongin juga, start dari P20, finish P10. Di depan Marc Marquez. Bukan main nggak tuh Raul Fernandez ya kan? Nah, terus sekarang ini klasemennya Mas Joni, Pecco Bagnaia masih memimpin dengan 214 poin. Jorge Martinez sekarang karena Marco Bez kemarin DNF ya kan? Jorge Martin 173, Marco Bez 167, ada Brad Binder 131 dan ada Johan Zarco 122. Alexis Espargaro masih jauh ya 107. Makanya kemarin pas disalib itu ya Pecco juga nggak langsung balas balik karena beresiko. Udah aman aja. Nah terus konstruktor ini masih menjadi milik Ducati 317. Kalau di F1 mah Red Bull F1 lagi.
Aku dimarahin ntar lagi. Terus tim ini masih menjadi miliknya Prima Prama. Itu emang solid sih tim ini ya. Terus yang kedua adalah Muni VR46, Ducati Lenovo justru nomor 3. Terus sekarang saatnya pilih best moment. Mas Joni, boleh 2 deh, aku 1. Aku padahal nulis ada 5 loh. Aku pilih yang mana nih? Coba ada yang cocok nggak? Mas Joni silakan. Aku sih yang kemarin itu yang sebelum Enea Bastian ini praktis start tuh dia. Itu kayak di lampu merah ya. Kayak kita masih baru. Oke, kadang lampu belum hijau. Di belakang klaksonnya udah tat gitu. Sebenarnya aku sih ngeliatnya itu ke Peko, karena kan Peko yang Iya. Cuma karena Pekonya ini ada kambing hitam, ya Enea Bastian ini nih. Iya. Sampai ada meme. Iya. Mana yang bukan Ducati? Saya. Marquez sama Miller. Iya. Lucu yang itu ya. Kalau aku seneng banget sama Alex Marquez dan Marc Marquez. Jadi itu pas kelihatan lagi ada kameranya dari sisinya Marc Marquez, wah bro keren banget gitu. Itu seneng banget sih aku ngeliat interaksi antara kakak beradik ini ya. Betul. Gitu. Lagi Mas Joni, satu lagi, monggo. Boleh selain MotoGP ya? Boleh. Yang mana? Ada apa lagi? Badminton, bukan? Apa? Yang kelas F1. Oh bukan. Oh iya, pasti jagoannya. Iyalah, Fermin Aldeguer. Kemarin menang. Dia tuh senang banget sama Fermin Aldeguer, entah kenapa gitu dari dulu. Senang banget. Karena ini aku bocorin aja. Karena dia yang memfollow akun Twitter aku. Jadi saya dan luar biasa, pantesan. Dia nggak pernah bilang loh. Enggak, tapi Jeng itu belum dia seperti saat ini. Masih waktu itu di film junior itu. Dan dia pakai speed up kan, yang kalau menurut Mas Joni siapapun yang berhasil pakai speed up jagoan. Iya, Fabio Quartararo juga kan? Iya. Alonso aku pikir bakal diambil sama Yamaha, tapi malah Wins ini Alonso Lopez. Ya, kita lihat nih. Aku padahal sukanya Alonso Lopez. Betul. Ya kan? Jadi Fermin Aldeguer ya. Sebenarnya Fermin Aldeguer itu aku masukin ke dalam bloopers. Jadi kan kita selama ini selalu melihat ya rider-rider MotoGP, Moto2, Moto3 itu semua keren gitu. Nggak mungkin jatuh, nggak mungkin bikin kesalahan yang aneh gitu. Kayak kita nggak mungkin kesandung, kepleset gitu, kayak nggak mungkin ya kan? Tapi kemarin itu bukan kesalahan, itu karpetnya. Iya. Itu udah di Park Ferme itu satu ya kan? Fermin Aldeguer. Terus udah gitu ada Iker Lecuona juga lagi jalan di box, santai tiba-tiba zut kepleset. Itu kayak mereka bisa juga begini. Karpetnya tuh harus salahin tuh. Iya benar. Karpetnya jangan ini lagi supply-nya. Benar. Jadi itu tuh ada terus Peko juga rainsuitnya nyangkut. Nah itu jadi lucu-lucu banget sih menurut aku, kayak dia mau keluar nggak bisa lo nyangkut gitu di stego belakang gitu ya. Nah tapi kalau buat aku personal favorite best moment nih kayak ada 4 sih best moment kita. Double take-nya Miguel Oliveira. Bah itu mantap sih. Itu Pak Dokter Gigi luar biasa tuh kayak nyabut 2 gigi sekaligus. Saya ada satu lagi sih Siapa? Yang ya kalau kemarin Alex Espargaro tuh seneng banget. Sebelumnya kan dia marah-marah. Karena? Helmnya berkabut. Sampai si teknisinya, waduh kok kayak aku dimarahin nih. Karena kan ganti helmnya emang baru. Terus kemarin cuaca juga sangat ekstrim. Terus pakai clear visor kan? Berembun, ya makanya protes sih gimana sih? Iya. Emang kayak keluar kata-kata kasar, cuman dari gesturnya tuh udah bikin takut juga. Pak RT kalau udah marah emang gitu, serem ya kan? Oke, kalau gitu sekarang sebelum kita tutup segmen ini kita break dulu karena masih banyak pengumuman penting sekaligus race berikutnya kapan Mbak? Ntar abis yang ini, oke? Panjang kan? Hari ini panjang banget kan? Asli, ya udahlah terima aja. Panjang. Itulah Pedok Talk hari ini. Soalnya banyak banget. Nah, jadi next race-nya adalah di Red Bull Ring 18 sampai 20 Agustus. Jadi minggu ini kita break dulu. Kalian kita kasih kesempatan buat mencari fakta sebanyak-banyaknya. Bongkar deh tuh MotoGP.com yang website baru dan bingung. Aduh ya ampun. Enggak. Aku juga bingung ya. Jadi lagi ada upgrade di MotoGP.com. Tapi tenang, kita sudah menyiapkan circuit facts-nya. Jadi ini adalah salah satu sirkuit yang aku favorit. Aku suka banget karena emang pemandangannya bagus banget. Sebenarnya sirkuit lama dari tahun 69.
Tapi kalau orang duitnya banyak emang enak. Ya. Jadi sangat rawat, terus semuanya bagus banget gitu. Dan ini adalah salah satu sirkuit yang akhirnya salah satu cornernya dimodifikasi. Betul. Karena bahaya. Bahaya. Ya kan? Efek dari Morbidelli dan Johan Zarco yang nyaris nimpa Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Itu 2021. Betul. Itu deg-degannya sampai sekarang. Kalau mau lihat lagi silakan tim Pedok Talk ditunjukin. 2020 sebelum pandemi kan? Covid kan? Oh iya benar. Itu pas Valentino Rossi lihat juga kayak pas lagi lihat ulangannya kayak alhamdulillah. Gak mungkin sih dia ngomong alhamdulillah. Oke, ke kita. Nah, jadi ini adalah panjangnya 4,32 km, lebarnya 13, longest rate-nya 626, right corner-nya 8, left corner-nya 3. 2022 podiumnya adalah milik Pecco Bagnaia, Quartararo di P2. Ya, Yamaha masih lucu-lucunya. Terus ada Miller di P3. Terus kalau menurut Mas Joni dengan kondisi sekarang nih, kita lihat di Silverstone ada Aprilia, ada KTM sih serem banget. KTM itu startnya udah kayak roket. Itu. Jadi sebenarnya ini adalah tantangan berat juga buat Ducati gak sih nanti di Red Bull Ring? Iya nggak? Betul. Karena kalau kita melihat bahwa dengan kondisi saat ini, ya Red Bull tuh kan dibilang paling progresif. Asli. Artinya kayak kemarin aja dengan kondisi yang agak sulit aja berhasil. Memang masih agak problem dengan seorang Jack Miller. Tapi saya rasa Brad Binder nih bisa meraih kemenangan nih di pertamanya di musim ini di Red Bull Ring. Oke, kalau gitu di MotoGP Guru aku akan pasang Brad Binder. Mas Joni ikutan dong MotoGP Guru. Siap, ya. Jadi sebel kan? Iya, aku juga. Gak apa-apa, jangan kecil hati buat kalian yang pengen ikutan MotoGP Guru. Aku juga kok, jadi gabung sama liga kita. Liga aku tuh di Pedok Talk. Kalian bisa lihat poin aku juga masih 0. Orang kemarin bubar semua. Ya Pecco kesali sama Alexis Spargaro. Aku udah seneng aja 25 poin lumayan. Gak dapat juga. Jadi langsung aja, jadi daftar dulu. Terus udah gitu login, terus udah gitu cari di Pedok Talk, langsung gabung. Udah gampang begitu aja. Terus masukin semua prediksinya mulai dari hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Terus sama ada most gain positions juga ada. Kalian pokoknya masukin aja dan nggak harus sekaligus Mas Joni. Nggak. Jadi itu ada deadline-nya. Jadi misalnya aduh prediksi buat sprintnya ntar aja deh abis nungguin free practice selesai. Boleh. Bisa banget. Jadi tunggu aja dan pelan-pelan. Terus nanti yang menang kan poinnya nambah terus. Hadiahnya ada VIP Paddock Access. Makanya kumpulin dari sekarang supaya nanti kalau masuk seri Asia kita bisa menang. Ya kan? Okay. VIP Paddock Access ini nggak dijual, jadi nanti kita bisa nonton di boxnya Gresini Racing. Gitu. Terus hadiah utamanya ada Ducati Panigale V4S yang dipakai sama Enea Bastianini. Meskipun aku dikasih Street Fighter ini juga salah satunya nggak apa-apa. Cuman kalau dapat V4S juga lebih seneng lagi ya kan. Terus kalian juga jangan lupa, Mas Joni mau ikut aku ke Mandalika sama Ducati Indonesia? Jangan lupa ya, ini tuh udah semakin dekat waktunya. Jadi ini udah bulan Agustus, iya Oktober. Berarti kalian cuma punya waktu 1 bulan lagi buat segera mengamankan seat di Ducati Grandstand di Mandalika tanggal 13-15 Oktober nanti. Ini di zona A, bagus banget. Jadi zona A tuh bener-bener yang dekat. Hah? Caranya gimana? Tuh teman-teman Ducati Indonesia udah tahu, tinggal dicolek aja, langsung beli. Soalnya yang mau beli paket ini kan zonanya bagus banget nih. Betul. Zona A tuh bener-bener yang kayak depan-depanan kita siaran waktu itu tahun lalu. Okay. Itu bagus banget dan pasti tikungan pertama ya? Iya dong. Start. Pak, iya tikungan pertama. Iya, cakep. Pas yang orang-orang rem sama ngebrek duk. Karena yang dijual di MotoGP.com aja itu udah di zona K, jadi udah yang di pojok sana. Biasa aja. Makanya sama Ducati Indonesia aja, dapat fan kit juga, dapat t-shirt, dapat topi, dapat balloon clapper juga, dan ada kesempatan untuk ketemu sama Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kita bisa dinner bareng, terus ada after party juga sebelum mereka berangkat ke Mandalika. Mereka ketemu kita dulu di sini. Cuma di Ducati Indonesia yang bisa, ya kan? Begitu ceritanya. Oke. Dan artinya tadi prediksinya udah, aku udah ngikutin MotoGPGuru.com, sudah aku ajak juga, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan juga kan aku masih mau bikin giveaway untuk 100.000 subscriber Pedok Talk. Oke? Jadi Mas Joni, siap, kita ketemu lagi abis Austria. Oke. Jangan lupa aku tunggu di Liga Pedok Talk MotoGP Guru ya. Siap. Gitu. Aku gini-gini brand ambassador loh. Kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Thank you so much udah nonton. Mas Joni, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.